Timur Leste merupakan suatu negara yang dulunya sempat menjadi bagian dari Indonesia. Namun karena suatu permasalahan Timor Leste memutuskan untuk keluar dari Indonesia dan membuat negaranya sendiri. Dulunya saat masih menjadi bagian Indonesia Timor Leste dengan nama Provinsi Timor Timur, namun setelah keluar negara tersebut membuat namanya sendiri untuk negaranya agar tidak terikat lagi dengan Indonesia. Dan sekarang sudah menginjak 21 tahun lamanya negara Timor Leste memutuskan lepas dari Indonesia. Hari ini kita akan mencoba berasumsi jika Timor Leste kembali kepada negara Indonesia. Dan hal tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan, yakni apa yang akan terjadi jika Timor Leste kembali di Indonesia. Mari kita bahas. Kenaikan jumlah penduduk Indonesia. Menurut data pada tahun 2021 jumlah penduduk Timor Leste mencapai angka 1,3 juta jiwa. Dan apabila negara tersebut bergabung dengan Indonesia, maka penduduk Indonesia yang semula hampir 274 jiwa akan bertambah menjadi 275 lebih jiwa. Bertambahnya angka kemiskinan. Dampak terburuknya, dengan bergabungnya Indonesia dan Timor Leste maka akan menambah angka kemiskinan Indonesia. Karena menurut data yang beredar pada tahun 2020, Timor Leste menjadi negara termiskin di urutan ke-11 dari 162 negara, dengan total 45,8% dari penduduk atau sebanyak 596.000 jiwa. Dan jika dua negara ini bergabung maka tingkat kemiskinan Indonesia tentunya akan naik juga. Dari 10,2% pada 2020 menjadi 10,4% atau sebanyak 28,3 juta jiwa. Apabila Timor Leste bergabung kembali dengan Indonesia maka bahasa yang digunakan sehari-hari akan mengikuti Indonesia seperti sebelumnya. Terjadinya perubahan besar wilayah Timor Leste. Mengingat betapa kerasnya Jokowi mengubah wilayah Papua saat ini, kemungkinan besar apabila negara Timor Leste bergabung kembali dengan Indonesia maka akan ada perubahan besar yang terjadi seperti halnya Papua. Perubahan wilayah Indonesia. Kemungkinan akan adanya perubahan jumlah provinsi Indonesia menjadi 39 provinsi, luas wilayah negara Indonesia juga akan bertambah dari 1.905.000 km persegi menjadi 1.920.006 km persegi. Selain itu, jumlah pulau di Indonesia juga akan bertambah sebanyak 2 pulau menjadi 16.773. Perjalanan semakin mudah. Melihat peraturan sekarang yang mana apabila keluar negeri harus mengurus paspor dan visa. Maka kemungkinan jika dua negara bergabung penduduk akan bebas pergi tanpa adanya dua benda tersebut. Intervensi asing. Jika Timor Leste bergabung dengan Indonesia kemungkinan akan adanya pro dan kontra baik dari pihak internal maupun eksternal. Selain itu, melihat dulunya negara Australia memiliki peran penting di balik Timor Leste melepaskan diri dari Indonesia, maka kemungkinan besar akan ada intervensi asing atau tekanan dari luar negeri, khususnya dari Australia. Australia nantinya akan ikut campur tangan lagi untuk memisahkannya. Selain itu, jika Timor Leste bergabung dengan Indonesia, negara Portugal dan PBB kemungkinan akan melakukan upaya-upaya tertentu. Namun jika Indonesia dan Timor Leste telah memiliki tekad yang kuat dan bulat dan salah satu di antaranya tidak memiliki keraguan untuk bersatu, maka campur tangan asing pun tak bisa mengubah keinginan persatuan ini. Negara Republik Demokratik Timor Leste tidak akan menjadi subjek negara di dunia internasional lagi. Bahasa Indonesia akan semakin sering digunakan di sekolah-sekolah dan administrasi di Timor Leste. Siswa-siswi yang bersekolah akan menggunakan seragam seperti dengan daerah lain di Indonesia. Bahasa Portugis dan bahasa Tetun akan menjadi bahasa ibu, bahasa pendamping di wilayah provinsi tersebut. Seperti halnya bahasa Jawa di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi di Yogyakarta. Mata uang dolar Amerika Serikat, USD, tidak akan menjadi mata uang resmi yang berlaku di wilayah ini, dan digantikan dengan mata uang rupiah Indonesia. Kepala negara ini, Presiden Timor Leste tidak akan menjabat lagi sebagai presiden, karena kepemimpinan tertinggi di wilayah ini akan digantikan oleh seorang gubernur. Begitu juga dengan jabatan kepala pemerintahannya, Perdana Menteri. Seluruh kabinet pemerintahan Timor Leste akan dibubarkan dan digantikan dengan struktur pemerintahan Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang yang berlaku. Kantor Presiden Timor Leste kemungkinan akan menjadi kantor Gubernur Provinsi Timor Leste. Bendera Timor Leste akan digantikan dengan bendera Republik Indonesia yang berkibar di seluruh wilayah ini. Kantor Imigrasi Republik Indonesia di perbatasan ini akan ditutup. Akan dibangun dan dialihfungsikan kantor-kantor pemerintahan Timor Leste dengan kantor-kantor pemerintahan Republik Indonesia.
Tentara Nasional Indonesia, TNI, dan Kepolisian Republik Indonesia akan turut serta menjaga dan mengamankan wilayah ini. Saluran stasiun televisi nasional Indonesia dan penyedia layanan telekomunikasi akan semakin gencar memasang pemancar sinyal di wilayah ini. Produk-produk perdagangan dan para distributor semakin luas mendistribusikan pasokan barang perdagangan ke wilayah ini. Kota Dili akan menjadi ibu kota provinsi. Pendidikan Timor Leste semakin maju. Menurut data yang beredar, pendidikan di Timor Leste menunjukkan bahwa sebanyak 50% penduduk mengalami buta huruf atau tak bisa membaca dan menulis serta menghitung. Dan hal ini membuat pendidikan di Timor Leste masih jauh dari kemajuan dan bahkan tertinggal dengan negara lain. Akan tetapi, jika Timor Leste bergabung kembali dengan Indonesia maka tentunya pendidikan di sana akan maju. Bahkan Timor Leste bisa mendapat sumbangan anggaran dari pemerintah Indonesia untuk membangun universitas yang lebih banyak di provinsinya. Selain itu, akan adanya relawan Indonesia yang akan mengajar dengan sukarela di sana. Kendati demikian, ini hanyalah pengandaian semata yang pada kenyataannya hampir kemungkinan besar tidak akan terjadi, mengingat baik negara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste sama-sama memiliki prioritas dan kebijakan lain yang lebih utama dalam menyelesaikan masalah negaranya masing-masing. Daripada sekadar menanggapi isu penggabungan ini, karena pasti ada selalu pro kontra terhadap isu yang sudah lama beredar ini. Nah, setelah berasumsi cukup liar, kali ini saya ingin membagikan sedikit wawasan tentang negara Timor Leste. Bahasa resmi. Bahasa resmi negara Timor Leste adalah bahasa Portugis, yang menjadi bahasa resmi setelah kemerdekaan dari Indonesia pada tahun 2002. Meskipun bahasa Portugis adalah bahasa resmi, tetapi bahasa Tetu merupakan bahasa yang paling umum digunakan di antara masyarakat Timor Leste. Negara terkecil kedua di Asia Tenggara. Timor Leste adalah negara terkecil kedua di Asia Tenggara, setelah Singapura. Negara ini memiliki luas wilayah sekitar 15.007 km persegi dan berbatasan dengan Indonesia di sebelah barat dan Australia di sebelah selatan. Negara dengan tingkat kekayaan alam yang tinggi. Meskipun negara Timor Leste relatif miskin, tetapi negara ini memiliki tingkat kekayaan alam yang sangat tinggi. Negara ini kaya akan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, dan tambang tembaga. Bendera Timor Leste penuh simbolisme. Pemerintah setempat pertama kali menggunakan bendera nasional Timor Leste pada tanggal 20 Mei 2002 ketika Timor Timur mencapai kemerdekaannya. Bendera ini memperlihatkan bidang merah dengan segitiga hitam yang tumpang tindih dengan segitiga kuning dan bintang putih. Bendera ini penuh dengan simbolisme, misalnya hitam melambangkan lebih dari 4 abad represi kolonial. Warna kuning melambangkan perjuangan kemerdekaan, dan warna merah melambangkan penderitaan rakyat Timor Leste. Bintang putih melambangkan harapan untuk masa depan. Timor Leste adalah negara baru pertama pada abad ke-21. Portugis menjajah Timor Leste pada abad ke-16 dan disebut Timor Portugis. Portugis berkuasa hampir seluruh wilayahnya sampai tahun 1975 ketika Timor Leste mendeklarasikan kemerdekaan.